Menceritakan seorang pria yang suka menanam bunga bernama Tian Yuan. Karena kesukaannya, Tian Yuan pun dipindahkan ke dunia kultivasi untuk memelihara tanaman roh. Seharusnya ini cocok untuknya, tetapi setelah itu di saat dimana Tian Yuan membangkitkan sistem tukang kebun, segalanya menjadi aneh. Bagaimana benih ini akhirnya tumbuh menjadi permaisuri setan bunga. Kemudian di saat dahulu di mana dunia Xuan Yuan masih muda, para bis menguasai daratan dan sumber daya sangat langka. Dan masa itu kemudian dikenal sebagai zaman kehancuran. Setelah ribuan milenia berlalu, energi spiritual membangkitkan klan demon, manusia, dan para kultivator yang kemudian naik puncak kekuasaan. Maka saat itu dunia Xuan Yuan pun memasuki keemasannya pada zaman kultivasi. Namun karena didorong oleh keserakahan para kultivator menjarah ramuan spiritual dan tanah suci, kemudian menindas klan demon. Demi mendapatkan sumber daya, mereka tidak ragu memulai peperangan dengan klan demon. Dan akhirnya di mana dunia sekarang sekte-sekte bermunculan di mana-mana, sumber daya mulai mengering seiring waktu berjalan, dan Ancient Beast kembali bergeliat. Dunia saat ini sangat berbahaya dan sekarang mereka semua hanya bisa bergantung pada sekte untuk bertahan hidup. Dan masa tandus ini dikenal sebagai kehancuran kedua. Kemudian cerita berada di sebuah tempat yaitu sekte Jiun, kebun ramuan spiritual. Dan terlihat adanya tanaman monster yang mengeluarkan cairan lendir dari mulutnya. Lalu beberapa detik kemudian tanaman tersebut memuntahkan seorang pria. Ternyata pria tersebut bernama Tian Yuan, dan Tian Yuan adalah pelayan luar sekte Jiun. Dan Tian Yuan berada di sekte Jiun untuk mengurus tanaman spiritual. Kemudian setelah Tian Yuan keluar dari mulut tanaman monster itu, Tian Yuan pun menyebut ini hanya proses penyerbukan, tidak perlu marah seperti itu. Lalu Tian Yuan berkata kepada semua tanaman tersebut, baiklah, dirinya akan kembali lagi nanti, saat suasana hati kalian sudah membaik. Di saat yang bersamaan seorang wanita memanggil Tian Yuan dengan sebutan kakak senior Tian. Wanita tersebut meminta Tian Yuan untuk makan. Lalu wanita itu menyebut perut yang kenyang akan membuat kakak senior Tian lebih semangat bekerja. Dan diketahui wanita tersebut bernama He Miao dari sekte Jiun. He Miao adalah murid luar sekte. Lalu He Miao meminta kakak senior Tian agar lebih cepat lagi, dan Tian Yuan pun berkata kepada He Miao baik, dirinya akan segera datang. Kemudian di saat He Miao menyidangkan makanan, He Miao pun menyebut hari ini masakan kesukaan kakak senior Tian, semur ayam durian. Tian Yuan pun mengerti dan menilai itu sangat bagus He Miao. Namun seketika He Miao mendekat menghampiri Tian Yuan dan berkata sebelum kakak senior Tian makan, dirinya akan membersihkan wajah kakak senior Tian dulu. Tian Yuan pun merespon dan menyebut baiklah, namun Tian Yuan berpikir kenapa harus sedekat ini, dengan wajahnya yang memerah. Lalu setelah itu He Miao berkata semuanya sudah siap, ayo kita makan. Tian Yuan pun berkata terima kasih dan menyebut seharusnya tidak perlu repot-repot seperti ini He Miao. Kemudian sebelum itu terlihat lamunan dari bayangan Tian Yuan. Sebelumnya diperkenalkan Tian Yuan, seperti yang kalian lihat dirinya hanyalah tukang kebun dan tidak bernama di dalam sekte. Di kehidupan sebelumnya dirinya lahir dengan kaki yang lumpuh, dan dirinya menghabiskan harinya bersama bunga dan tanaman. Karena tubuhnya yang lumpuh dirinya tidak bisa bepergian jauh. Namun dirinya selalu bermimpi untuk menjelajahi dunia kultivasi. Dan kemudian kehidupannya berubah di saat dirinya mendengarkan siaran radio, dan di dalam siaran menyebut ramalan hari ini untuk Sagittarius, keberuntungan besar sedang menghampirimu. Tian Yuan yang memejamkan matanya pun menyebut siaran radio ini cukup menarik juga. Tetapi di saat dirinya membuka matanya, Tian Yuan sudah berada di sebuah tempat yang dimana terlihat persis seperti dunia yang selalu dirinya impikan. Tian Yuan yang menyadari hal ini kemudian menilai jika ini memang tempat yang seperti dirinya impikan, berarti dirinya sekarang bisa kultivasi. Di saat yang bersamaan ada dua wanita yang memperhatikan Tian Yuan. Dan wanita yang berambut pirang pun menyebut apa yang sedang dibicarakan Tian Yuan di sana. Kemudian wanita yang berambut biru pun menilai mungkin itu dikarenakan terlalu banyak mimpi soal kultivasi sehingga sampai ngelantur seperti itu. Namun Tian Yuan tidak memperdulikan. Sekelilingnya Tian Yuan pun masih termenung dan menyebut haruskah dirinya jadi kultivator pedang terbang, atau mungkin kultivator artefak talisman abu-abu. Namun di saat lamunan yang lainnya di mana saat dirinya memamerkan semua pengetahuannya. Dirinya sadar dirinya benar-benar sampah tanpa akar spiritual. Seorang pria tua pun berkata tidak punya akar spiritual, dia pikir bisa kultivasi. Tian Yuan yang mendengar hal tersebut hanya bisa terdiam dan hanya bisa berkata apa.
Dan semua itu ingatan yang selalu menghantui Tian Yuan. Kemudian terlihat kembali Tian Yuan yang berpikir dalam pikirannya dan menyebut mungkin langit merasa kasihan padanya. Dirinya memang tidak punya akar spiritual, tapi dirinya punya tubuh khusus herbal. Saint Body. Dengan fisik istimewa seperti ini, dirinya sangat selaras dengan tanaman, dan kepala sekte pun sampai melonggarkan aturan agar dirinya bisa mengurus kebun ramuan spiritual. Tian Yuan pun berkata Ajiao sudah tumbuh besar. Dan kembali Tian Yuan menyebut tubuh ini juga membawa efek yang cukup merepotkan juga. Kemudian Himiao mendekat dan mengganggu lamunan Tian Yuan dan menyebut kakak senior Tian luar biasa dirimu sangat rajin bekerja tapi tetap saja wangi. Tian Yuan berpikir itulah masalahnya tubuh ini membuat dirinya mengeluarkan aroma ramuan spiritual. Tian Yuan pun berkata kepada Himiao bukan berarti dirimu harus sedekat ini juga. Lalu Himiao tersenyum dan menyebut dirinya tidak bisa menghindarinya kakak senior Tian. Tian Yuan pun berpikir Himiao adalah adik seperguruan dirinya dan mereka masuk sekte di tahun yang sama. Dan kebetulan mereka juga berasal dari kampung yang sama jadi mereka pun jadi dekat secara alami. Lalu Himiao menyebut dirinya tidak bisa menghindari untuk berdekatan dengan kakak senior Tian karena dengan ini dirinya ikut wangi juga. Tian Yuan pun berkata baiklah tapi ingat hanya sebentar saja. Himiao yang mendengarnya pun menyebut kakak senior Tian memang yang terbaik. Tian Yuan pun berpikir dalam pikirannya tapi sejujurnya setelah dirinya bertemu dan kenal Himiao hidupnya sekarang tidak begitu buruk. Di saat perbincangan mereka ada seorang wanita yang memperhatikan mereka berdua. Lalu wanita tersebut pun memanggil Tian Yuan dan menyebut kepala sekte telah mempercayakan kebun ramuan ini padamu tapi sekarang dirimu malah bermalas-malasan, apa dirimu sedang mencari hukuman? Dan wanita ini dari sekte yang sama dengan Tian Yuan dia adalah murid inti dari sekte Jiun yang bernama Wen Yu. Tian Yuan yang mendengar hal itu hanya bisa tersenyum dan menyebut dirinya ini memang sedang bekerja kakak senior Wen Liu. Tolong jangan marah, sambil membangunkan Himiao. Himiao yang menyadarinya terbangun dan bertanya apakah sudah waktunya makan malam. Di sisi lain Wen Yu yang memperhatikan mereka berdua seketika mengeluarkan aura apinya. Tian Yuan yang merasakannya berpikir sial kenapa harus bertemu Wen Yu sekarang, ku dengar kakak senior Wen Yu yang paling galak dan menakutkan di seluruh sekte. Himiao yang menyadarinya pun seketika berteriak dan menyebut kakak senior Tian cuma manusia biasa kakak senior Wen Yu apa dirimu mau membuatnya mati kepanasan. Tian Yuan yang mendengar ocehan Himiao menilai sial sekarang pasti kakak senior Wen Yu benar-benar akan marah. Wen Yu pun berkata mengurus seluruh kebun ramuan itu. Memang tugas Tian Yuan dan Himiao bukannya dirimu seharusnya mengerjakan tugas sekte daripada mondar-mandir di sini. Himiao pun berkata kakak senior Wen Yu dirimu selalu menyudutkan kakak senior Tian setiap harinya, apa karena mereka ini hanya murid lemah? Wen Yu yang mendengarnya berkata katakan saja sesuka dirimu, dirinya hanya menjalankan tugasnya sebagai kakak senior saja. Himiao yang mendengar hal tersebut seketika mengeluarkan auranya dan menyebut dirinya tidak akan membiarkan dirimu menindas kakak senior Tian lagi. Tian Yuan pun yang memperhatikan mereka segera memperingati Himiao dan menyebut, jangan gegabah adik seperguruan. Namun sesaat bersamaan Wen Yu seketika dengan cepat sudah berada di belakang Himiao lalu menikamnya hingga Himiao terjatuh. Wen Yu pun menyebut dirimu sangat bodoh dan terlalu percaya diri. Tian Yuan yang melihatnya berkata adik seperguruan apa dirimu tidak apa-apa. Himiao pun menyebut dirinya baik-baik saja kakak senior Tian. Kemudian seketika Tian Yuan berkata dengan raut yang kesal kepada Wen Yu bagaimana mungkin dirimu tega terhadap adik seperguruan dirimu sendiri. Namun Wen Yu hanya menanggapinya dengan santai dan berkata dirinya hanya menjalankan perannya saja sebagai kakak senior. Wen Yu pun menyebut dirinya harap kalian semua lebih serius dalam menjalankan tugas dan menegaskan kembali dirinya tidak mau melihat siapapun mencuri waktu kerja lagi. Apa dirimu mengerti Tian Yuan? Tian Yuan yang mendengar hal tersebut hanya bisa terdiam dalam kekesalannya. Wen Yu pun mengakhirinya lalu pergi sambil berkata untuk jaga sikap kalian. Setelah kakak senior Wen Yu pergi Tian Yuan pun berkata kepada Himiao semuanya sudah beres dan menyebut untuk lukanya tidak terlalu parah. Himiao pun menilai apa hebatnya Wen Yu sampai bisa jadi murid terbaik. Tian Yuan yang mendengar hal itu berkata jangan bilang seperti itu kakak senior Wen Yu memang keras, tapi dia selalu yang pertama maju saat ada bahaya. Himiao berkata Wen Yu memperlakukan dirimu seperti ini namun dirimu masih saja membelanya.
Lalu He Miao pun menyebut andai saja dirinya punya ramuan wisteria untuk memperkuat kultivasinya, dan He Miao pun berkata dirinya tidak akan membiarkan Wen Yu terus-menerus menekan mereka. Tian Yuan yang mendengar hal itu seketika menyebut ramuan wisteria ya, dirinya bisa bantu soal itu. He Miao yang mendengarnya terkejut dan menyebut kakak senior Tian, dirimu tidak sedang berpikir untuk mencurinya kan? Tian Yuan pun meminta He Miao untuk pelankan suaranya, dan Tian Yuan menyebut jangan bilang. Seperti itu, pokoknya serahkan semuanya padanya. He Miao pun mengerti dan seketika memeluk Tian Yuan dan menyebut kakak senior Tian memang yang terbaik. Tian Yuan pun berkata kepada He Miao jangan lep ingusmu ke bajuku. Di sisi lain dari kejauhan ternyata Wen Yu masih memperhatikan mereka berdua dan terlihat ada sebuah benda artefak di dekatnya. Lalu beberapa saat kemudian Tian Yuan kembali ke sekte dan memperhatikan sekitarnya. Tian Yuan pun berpikir ini sudah sore semua pasti sedang bermeditasi di tempat masing-masing. Tian Yuan pun menyebut berarti kebun ramuan sedang kosong sore ini. Kemudian terlihat Tian Yuan yang akan menempelkan beberapa jimat pengendali barang untuk menyiram tanaman. Tian Yuan yang menyiram tanaman lalu menyebut tanaman liar itu tumbuh makin liar akhir-akhir ini. Namun seketika Tian Yuan menoleh dan melihat ladang ramuan wisteria. Lalu Tian Yuan berkata dengan sengaja ramuan wisteria itu tumbuh sangat lebat jika terlalu pada tanaman ini tidak bisa tumbuh dengan baik. Namun di saat yang bersamaan kepala sekte Jiun yang bernama Jiun Zhenren menyebut benarkah, dirinya belum pernah dengar hal seperti itu sebagai mastermu. Tian Yuan yang menyadarinya seketika berkata kepala sekte dirinya hanya sedang mencabut gulma untukmu dan menyebut dirimu percayakan kepadanya. Namun seketika kepala sekte menyerang Tian Yuan dan mengangkatnya ke udara, Tian Yuan pun hanya bisa mengerang kesakitan. Kepala sekte pun menyebut dirimu sudah tertangkap basah namun tetap saja dirimu mencari alasan. Kemudian kepala sekte meminta kepada semua pengawalnya untuk memukuli Tian Yuan sampai babak belur, para pengawalnya pun mengerti dan langsung memukuli Tian Yuan dengan sadisnya. Di saat para pengawal memukuli Tian Yuan, He Miao yang melihatnya langsung menghampiri kepala sekte dan diminta master tolong. Kalau ini terus berlanjut semua tulangnya pasti akan hancur. Tian Yuan yang mendengarnya menyebut He Miao memohon untuknya dan ini seperti yang sudah dirinya duga. Di sisi lain He Miao terus-menerus memohon dan meminta kepada master demi dirinya setidaknya biarkan Tian Yuan mati dalam keadaan yang utuh. Tian Yuan yang mendengar hal tersebut seketika terkejut dan menyebut He Miao apa maksudmu? He Miao pun menjawab tepat seperti yang dirimu dengar. Kemudian He Miao mendekat menghampiri Tian Yuan dan berbisik kakak senior Tian ini semua salah dirimu karena sangat lambat. Dirinya sudah berikan banyak petunjuk dan baru sekarang dirimu mencuri ramuan wisteria untuknya. Lalu He Miao pun berkata jangan khawatir setelah dirimu pergi, dirinya yang akan mengurus kebun ramuan dan menyebut tidak perlu lagi diam-diam begini. Di saat Tian Yuan dipukuli para pengawal itu, Tian Yuan pun berpikir masih tidak menyangka dengan apa yang sudah dilakukan He Miao pada dirinya, dan Tian Yuan pun menyebut kenapa He Miao. Kemudian kepala sekte yang memperhatikannya meminta kepada para pengawalnya untuk menguburkan Tian Yuan di sana. Tubuh Saint Herbal masih berguna walaupun sudah dikubur. He Miao yang berada di sebelah kepala sekte berkata seperti biasa master. Namun sebelum itu terjadi seketika Wen Yu datang dan menghampiri kepala sekte lalu menyebut Tian Yuan memang salah karena mencuri tanaman ramuan, tapi semua itu He Miao yang menyuruh Tian Yuan. Kepala sekte yang mendengar hal tersebut kemudian berkata apakah itu benar? Wen Yu pun membenarkannya dan menyebut dirinya bahkan sudah merekamnya. He Miao yang mendengarnya seketika membela diri dan berkata tidak master, kakak senior Wen Yu berbohong, dia cemburu padanya karena dirinya dan kakak senior Tian dekat. Kepala sekte yang mendengar pengakuan He Miao berkata begitu ya? He Miao pun menyebut tentu saja. Master selalu memperlakukan dirinya dengan baik, mana mungkin dirinya mencuri darimu. Lalu kepala sekte pun menggoda dan menyebut satu-satunya yang pernah dirimu curi hanyalah hatiku, harta manisku. Wen Yu yang mendengar hal ini kemudian menyebut master kalau sekte ini tidak bisa membedakan yang benar dan salah maka dirinya tidak akan tinggal diam. Seketika Wen Yu menyerang pengawal tersebut dengan pedangnya. Namun ternyata tidak hanya menyerang para pengawal tersebut tetapi sekaligus menolong Tian Yuan dan langsung segera membawanya melarikan diri dari kepala sekte. He Miao yang melihatnya berkata kepada kepala sekte master mereka kabur, kepala sekte pun menyebut jangan terburu-buru. Di sisi lain saat Wen Yu membawa Tian Yuan melarikan diri, Tian Yuan berkata dirimu menyelamatkanku.
Wenyu yang mendengarnya menyebut urus saja dirimu dasar bodoh tidak tahu diri. Dan dari kejauhan kepala sekte menyebut sekte Jiun bukan tempat yang bisa dirimu datangi dan tinggalkan sesuka kalian. Di saat yang bersamaan kepala sekte seketika mengeluarkan auranya dan langsung menyerang mereka. Dan mereka pun terkena oleh serangan dari kepala sekte yang terlihat serangan kepala sekte ini sangat kuat sehingga tanah yang terkena serangan itu retak dan hancur seketika. He Miao yang melihatnya menyebut master dirimu sangat kejam bukankah dirimu sudah janji akan biarkan tubuh kakak senior Tian utuh. Kepala sekte pun tertawa dan berkata maaf, tapi jangan khawatir He Miao manis dan menyebut bahkan tubuh Saint Herbal yang remuk juga masih berguna. Kemudian terlihat Tian Yuan yang masih hidup dari serangan itu menyebut dirinya belum mati dikarenakan Wenyu melindunginya. Tian Yuan pun berpikir dirinya hanya manusia biasa dengan luka ini, dirinya tidak akan bisa bertahan. Tian Yuan pun berkata kalau ini terulang kembali dari awal Wenyu pasti akan menyelamatkannya lagi kan. Lalu Tian Yuan menyebut apakah ini akhir dari hidupnya. Tian Yuan pun berpikir dan menyebut sialan selama ini He Miao menipu dirinya dan master tua kejam itu pun benar-benar mau dirinya mati. Tian Yuan berkata kenapa dirinya dan Wei Yu harus mati sementara mereka hidup bebas. Tian Yuan pun menyebut kalau saja dirinya bisa memulainya dari awal dirinya akan membunuh mereka berdua dengan tangannya sendiri. Seketika saat yang bersamaan sebuah notifikasi sistem muncul dan menyebut selamat kepada host telah memasuki kondisi sekarat mengaktifkan Heaven's Chosen Gardener System. Tian Yuan yang menyadari dan melihatnya berkata sistem akhirnya dirimu datang juga. Kemudian notifikasi menyebut host telah berhasil membangkitkan sistem membagikan hadiah kebangkitan. Tian Yuan pun menyebut tetap saja kau datang tepat waktu. Dan notifikasi kembali menyebut hadiah, 1 benih 10,000. Year Flower Spirit. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya kepada Tian Yuan? Jangan lupa subscribe dan pencet tombol notifikasi biar kalian semua tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di part berikutnya.